Halo Gadurs, apa kabar? Kembali lagi kita akan mereview sebuah mobil listrik dari negeri Cina. Dan sekarang ini kita akan mereview Neta V2. Neta V2 merupakan versi penyempurnaan atau facelift dari Neta V. Makanya mobil ini punya beberapa perbedaan dengan Neta V. Oke, mungkin dari depan dia masih sangat mirip dengan Neta V. Tapi di sini yang membedakan adalah pada peleknya. Dia ini punya desain pelek yang lebih dinamis dan warnanya two tone. Untuk ukurannya kita lihat ada di 185 55 16. Dan kita bisa lihat dia di keempat rodanya sudah menggunakan rem cakram. Dari samping bisa dilihat seperti ini bentuknya. Dan kalau kita ke belakang, inilah yang paling nyata ubahannya di Neta V2. Dia punya model buritan yang lebih menarik dibandingkan dengan Neta V. Makanya berkat penggunaan desain buritan yang baru ini, dia punya kaca belakang yang lebih melandai, serta lampu belakang yang juga dinamis karena dia bentuknya tidak terbesar dan terdapat reflektor yang menyambungkan antara kedua lampu belakangnya. Overall, berkat ubahan yang cukup signifikan pada bagian buritan, membuat tampilan eksterior Neta V2 ini jadi lebih proporsional dan menarik kalau dibandingkan dengan Neta V yang bokongnya dinilai agak kebesaran. Begitu kita buka kapnya, kita langsung dihadapkan dengan sebuah kompartemen yang tertutup rapi. Di balik ini pastinya ada seperangkat penggerak atau jantung pacu dari Neta V2. Makanya di sini nggak banyak hal yang bisa kita otak-atik. Di sini untuk lihat aki dan untuk menambah air wiper. Terkait teknisnya, hatchback EV ini punya tenaga dan torsi sebesar ini dari motor listrik sebesar itu. Silahkan baca, tenaga dan torsi itu kami nilai sudah cukup untuk melajukan mobil ini, sehingga mobil ini tidak terasa kekurangan tenaga. Sekarang kita bahas soal akomodasinya, dan kita mulai dari bagasinya dulu. Bisa dilihat untuk ukuran mobil sekelasnya, Neta V2 ini punya ukuran bagasi yang lumayan ya. Nggak kecil tapi dibilang besar banget juga nggak. Ukurannya berapa, volume bagasi berapa, ini saya tulis. Dan sayangnya di bagasi ini nggak ada partisi. Mungkin kalau ada akan lebih bagus ya untuk menjaga privasi barang bawaan. Dan di balik ini ada perkakas kunci roda. Itu saja ya, nggak ada ban serep. Ban serep berarti bukan di bawah lantai bagasi. Tapi untuk bagasi sendiri volumenya ya lumayan lah untuk mobil sebesar ini. Lanjut kita bahas soal akomodasi Neta V2. Sekarang saya sudah duduk di bangku belakang dan bisa dilihat untuk headroom cuma dapat 4 jari. Ya tidak istimewa untuk mobil sebesar ini. Sementara legroomnya ini lebih sempit lagi. Itu bisa dilihat untuk legroom ini udah mentok. Saya nggak dapat ruang sama sekali. Udah bener-bener nempel banget sama bangku depan. Dan untuk kaki saya masih bisa masuk untungnya. Anyway, ini adalah posisi nyetir saya yang tingginya 176. Alhasil kalau untuk dapat posisi nyetir yang enak mau nggak mau harus mundur kayak begini. Alhasil yang di belakang jadi terkorbankan. Di belakang pun juga nggak banyak hal yang mewah ya. Bisa dilihat di sini cuma ada satu slot untuk charger, dan ini untungnya bukan Type-C. Jadi kalau yang masih biasa colokannya nggak usah repot, tinggal colok aja. Ada kompartemen kecil, ada kantong di kiri dan kanan di balik bangku supir dan penumpang depan. Ada bahkan cup holder juga nggak ada ya untuk di pintu belakang. Dan bisa dilihat ini juga nggak ada handrest. Ya untuk di belakang ini kesannya biasa banget lah dan sempit.
Next kita bahas soal desain interior Neta Vito. Menurut kami area pengemudi atau kokpit dari Neta Vito ini adalah bagian yang paling menarik di dalam kabin mobil ini. Karena utamanya dia punya setir yang kecil ukurannya dan hanya palang 2. Udah gitu dia punya setir yang bentuknya mirip kayak setir pesawat. Makanya ini kadang memberikan kesan bahwa kita sedang berada di dalam kokpit pesawat. Nggak cuma itu, dia juga punya instrumen cluster yang ukurannya cukup ringkas ya, tapi juga lumayan panjang. Dan ini dia punya informasi yang lengkap, mulai dari garis pembaca fitur ADAS, lalu konsumsi energi baterai, suhu di luar, posisi transmisi, jam, speedometer, sisa jarak tempuh, sisa baterai, trip, dan odometer. Semua lengkap terpampang di instrumen clusternya. Tadi saya bilang mobil ini ada ADAS, dan apa saja fitur yang terkandung dalam teknologi ADAS-nya silahkan dibaca, berikut kami cantumkan. Lalu kalau kita bicara soal desain interior yang secara keseluruhan, dia ini memang masih sama kayak Neta V. Tapi bagi kami itu bukan masalah, sebab desainnya itu cukup menarik dan tidak membosankan. Di tengah ini ada head unit yang ukurannya sebesar komputer tablet, dan disinilah semua pengaturan berkendara dilakukan. Jadi kalau untuk mengatur kendaraan, kita tinggal ini tekan gambar mobil dan semua akan keluar. Untuk pengaturan lampu depan, mode berkendara, energy recovery, bagasi, wiper, semua dari sini. Untuk wiper di sini menyalakannya sen pun di kiri, dan di kanan ini adalah untuk transmisi. Ini pengoperasiannya mirip banget kayak punya Mercedes-Benz. Yang bisa dilihat, selebihnya mobil ini banyak kompartemen yang lowong ya. Yang mana ini juga sebenarnya menambah kepraktisan dari Neta Vito. Meskipun dia menarik secara visual, hanya saja bagi saya akan lebih baik kalau misalkan di kabin mobil ini terdapat lebih banyak tombol fisik. Karena pengaturan wiper dan mode berkendara yang ada di head unit itu cukup menyita konsentrasi saat berkendara. Jadi alangkah lebih baik kalau kedepannya mungkin untuk pengaturan yang sifatnya penting itu bisa dilakukan lewat tombol fisik. Setelah kami ulik lagi head unitnya, ternyata masih ada beberapa hal yang diatur lewat head unit. Seperti misalkan itu ada auto hold. Untuk diketahui saja, mobil ini nggak punya rem parkir, dia langsung pakai auto hold. Dan auto hold ini hanya berfungsi saat kita berada di mode berkendara normal atau sport. Kalau kita pasang di mode one pedal, otomatis auto hold-nya tidak akan berfungsi. Tidak cuma itu, dia juga untuk AC-nya kita atur di sini dan masih single zone. Ya wajar lah untuk mobil segini mah. Terus dia punya konektivitas Apple CarPlay, dan sayangnya tidak ada Android Auto. Kenapa ya? Tanggung loh. Padahal cuma tinggal masukin itu biar lengkap untuk konektivitasnya. Dan pastinya juga sudah bisa pakai Bluetooth. Di bawah dia ada 2 buah slot, satu untuk slot USB dan ini untuk yang pakai adaptor. Oke Gadwers, akhirnya kita sampai di kesimpulan dari review Neta Vito. Mobil ini harganya kalau kita bulutin ya 300 juta. Dan bagi kami itu adalah harga yang punya value for money yang baik. Kenapa? Dengan harga segitu mobil ini punya jarak tempuh yang jauh, yakni 401 kilo. Ya, sesuai dengan klaim Neta. Dalam kondisi baterai 100%, dia bisa berjalan sejauh 400 km. Tidak cuma itu, dia punya fitur yang lengkap, ADAS yang lengkap, serta desain yang lebih menarik ketimbang Neta V atau bahkan rival sekelasnya. Hanya saja memang mobil ini masih punya catatan ya, seperti misalkan dia minim tombol fisik,
Jadi itu cukup menyita konsentrasi saat berkendara. Kalau kita misalkan mau nyalakan mobil belakang, pindah mode berkendara dan sebagainya. Tak cuma itu, dia ini punya bangku baris belakang yang sempit. Ya mungkin kalau misalkan pengemudi mobil ini badannya tidak terlalu tinggi ya, misalkan di 165 atau maksimal 170, mungkin di belakang, yang di belakang masih dapat ruang kaki yang mendingan. Coba kalau yang nyetir itu di atas 175 tingginya, bisa dipastikan di belakang itu udah nggak nyaman karena mereka nggak dapet legroom. Jadi pada akhirnya kami bilang mobil ini adalah mobil yang sangat menarik kalau kita bandingkan dengan harga dan fitur yang diberikan ya. Maka harga 300 juta itu membuatnya menarik dan sangat layak untuk dijadikan EV pilihan. Oke, sekian review kami. Kalau suka mohon di like. Kalau ingin ada yang disampaikan silahkan dikomentari di kolom komentar. Jangan lupa share video ini dan subscribe channel kami. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.